Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab, a'azzani a'azzakumullah, subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bi'ambari internet. Asallahu ayyusahilakum jami'an. Wal'an nastamir dirasatana ma'al kitab Tajdidul Iman, pembaharuan keimanan. Qad wasalna, kita telah sampai, yaitu di antara sebab-sebab yang menambahkan keimanan. Di antara sebab-sebab yang menambahkan keimanan yang terakhir, di antaranya adalah ta'atullah wa imtithali amrihi. Apa? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taqaddama makna qawlu Umar bin Habib al-Khatmi radhiyallahu anhum wa ghairuhu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-imana yazidu bi ta'atillah. Fal imanu yazidu bi ibadat kas-salah waz zakah was sadaqah والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وغيرها فبطاعة الله سبحانه وتعالى وبامتثال أوامره يقوي الإيمان ويزداد. Kita terjemahkan apa yang telah dibawakan, maksudnya dari Umar bin Habib al-Khatmi, semoga Allah meridai mereka, wa ghiruhu, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annal iman, sesungguhnya atau bahwa iman itu yazidu bi ta'atillah, akan bertambah apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal imanu yazidu bi ibadat. Kemudian iman itu juga bertambah dengan beribadah atau perihal ibadah seperti salat, zakat, sedekah, wat tasbih, yaitu memuji Allah Subhanallah, wat tahlil, dan kalimat la ilaha illallah, tahlil, wat tahmid, serta memuji Allah, alhamdulillah, wat takbir, kemudian takbir, Allahu akbar, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa ghairiha, dan yang lain sebagainya. Fa bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat melaksanakan perintahnya, bi imtithali awamirihi, dengan melaksanakan, menjalankan, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqawi al-iman wa yazdadu, dapat menyebabkan, yaitu memperkuat keimanan dan menambah keimanan. Jadi anak-anakku sekalian, untuk menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perlu melaksanakan ketaatan berupa ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Melaksanakan perintahnya, taat perintahnya, itu semua akan menambah keimanan dan memperkuat keimanan. Wal a'malu thalathah anwa', dan amal perubatan itu dibagi menjadi 3 macam. Ya kan? Yang pertama a'malul qalb, yaitu amalan hati. Misal seperti al-khauf, wal raja, wal hubbi, wal khasyah, wal inabah, wa tawakkul, wa ghairi dzalik, ya, wa ghairu dzalik. Amalan hati itu
adalah diantaranya seperti rasa takut kepada Allah, wal raja berharap, wal hub cinta, wal khasyah rasa takut, wal inabah kembali, ya kembali, wa tawakkul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya dan yang sesuai itu. Kemudian selanjutnya amalan hati yang kedua adalah wal a'malul lisan, yaitu amal lisan. Di antara amal lisan itu misal at-tasbih, wat tahmid, wat takbir, wal amri bil ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, wa qiraatil Qur'an. Di antara amalan-amalan lisan yaitu seperti tasbih, memuji pada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, wat tahmid, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, ya. Wat takbir, kemudian mengucapkan takbir Allahu akbar. Wal amri bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, menasihatin, ya kan? Mengajak, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, menasihatin. Ya, apabila yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia menasihatkan kepada teman-temannya. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an itu termasuk adalah perbuatan atau amalan-amalan yang mana amalan itu merupakan amalan lisan, bisa menambahkan ketaatan kepada Allah atau menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, amalan yang ketiga adalah wa a'malul jawarih, misal as-sadaqah, was-salah, waz-zakah, wal masyi fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Fahadhihi al-umur kulluha tazidul iman. Amalan yang ketiga yaitu berbuat, melaksanakan dengan anggota badan, seperti dengan sedekah, ya, mempraktekkan, wassalah, ya, gerakannya anggota badan juga, ini amalan anggota badan, wazzakah, zakat, wal masyi fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, dia berjalan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fahadhil umur kulluha tazidul iman, dan semua perkara-perkara ini merupakan apa? Menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, Imam Ahmad menceritakan, ya kan, atau mengatakan bahwa iman itu bisa naik sampai ke langit ketujuh besarnya itu, ya, setinggi-tingginya bisa sampai langit ketujuh. Ya, atau Imam Auza'i, ya, itu mengibarkan seperti gunung-gunung juga, gede sekali iman itu, dan bahkan iman pun juga bisa menciut, mengecil seperti semut, ya, iman. Makanya tatkala iman itu naik bisa betul-betul dahsyat luar biasa, ya, sampai ke langit ketujuh tingginya. Nah, makanya agar iman kita selalu naik, selalu istiqamah, di antara kita apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempraktekkan, merealisasikan, ya, ketaatan itu dengan anggota badan kita ini, ya. Karena amalan itu ada amalan qalb. Ya, di antaranya tadi apa itu? Dia rasa takut, rasa berharap, rasa cinta, rasa tawakal itu kepada Allah, itu amalan qalb. Kemudian ada amalan lisan, yaitu semacam berzikir, tasbih, tahmid, wa takbir. Kemudian apa lagi? Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an itu amal lisan. Yang terakhir adalah a'malul jawarih, yaitu apa? Berbuat dengan anggota badan, seperti kita bersedekah, salat, zakat, kita berjalan ketaatan, di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, atau kita berjalan meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, anakku, wa hadza talkhisun mujazun lil umuril lati yazidu biha al-iman al-abad wa yaqwa
Wa ammal asbab wal umur allati yud'ifu biha al-iman wa yanqisu fahiya bila syakka kathiratun aidan. Wal abdu mutalabun bima'rifatiha liyakhdhara minha wa yattaqiyaha kama qala syair araftu syarra la lisyarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'um fihi. Wa hadha talkhisun mujazun, dan ini adalah ringkasan yang singkat yang berkaitan tentang menambah keimanan seorang hamba dan memperkuat keimanan tersebut. Ini tadi adalah suatu amalan ya, atau perkara yang bisa menambah keimanan seorang hamba dan memperkuat keimanannya. Wa amal asbabu wal umuru alladhi yud'ifu bihal iman wa yanqisu fiha fahiya bila syak kathiratun aidan. Dan adapun sebab-sebab perkara-perkara yang dapat mengurangi ya, yang dapat memperlemah keimanan, itu juga sangat banyak sekali juga, tidak diragukan lagi. Wal abdu mutalabun, dan seorang hamba itu harus meminta mengetahui hal-hal yang mana yang berkaitan agar menambah keimanan atau memperkuat keimanan. Kemudian juga harus tahu maksudnya apa, hal-hal yang bikin melemah dan kurangnya iman. Liyakhdhara minha wa yattaqiha, yang mana untuk kehati-hatian ya kan, dan untuk kehati-hatian wa yattaqiha, ya untuk kehati-hatian tentang amalan atau perkara tersebut. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawakkihi. Saya mengetahui suatu keburukan ya, tidak untuk keburukan, akan tetapi untuk kehati-hatian kepada suatu kejahatan tersebut. Nah, untuk kehati-hatian. Wa man lam ya'rifus syarr minal khairi yaqa'u fihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu keburukan dari hal kebaikan ya, kesannya kebaikan tapi ternyata itu suatu keburukan, yaqa'u fihi, maka dia akan terjatuh ke dalam hal tersebut. Maka kita harus tahu kira-kira walaupun kesannya itu baik tetapi kok tidak dengan sesuai syar'i, kesannya baik tapi tidak syar'i, berarti itu apa? Ada keburukannya. Seperti halnya seorang melaksanakan amalan-amalan ritual seperti bid'ah, kesannya baik, kemudian kalau dia tidak tahu keburukan dari kelihatan kebaikan tersebut, maka dia akan terjatuh kepada hal tersebut, melaksanakan kebid'ahan. Kemudian dia melaksanakan semacam di dalam kematian ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari. Kesannya baik, membaca Al-Quran, berdoa. Padahal itu semua tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kalau tidak mengetahui dari suatu kebaikan, padahal di situ ada keburukan, maka kita akan terjatuh ke dalamnya. Ya, kalau kita tidak tahu, malah kita karena kesannya baik kita ikut-ikutan. Ya ini gara-gara apa? Dia tidak mengetahui suatu kebaikan, padahal di dalamnya itu ada keburukan. Atau dibalik, dia tidak mengetahui suatu keburukan dari apa yang dia lihat dari kebaikan, sebuah kebaikan. Nah, jadi sebuah amal itu bukan karena baiknya, tetapi apa? Karena ittiba. Karena apa? Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya seluruh ibadah itu adalah haram, kecuali ada perintah dalil yang memerintahkan. Semua makanan itu adalah halal, kecuali ada yang melarang masalah makanan tersebut. Nah, semuanya halal. Jadi berbalikan dengan ibadah. Kalau hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semua haram, kecuali ada perintah dari Allah dan Rasulnya atau contoh dari Rasulnya. Adapun kalau seandainya makanan, maka semuanya halal kecuali ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Mungkin cukup itu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa dimengerti. InsyaAllah yang akan datang kita akan melanjutkan ya kan, hal-hal yang dapat menyebabkan melemahnya atau kurangnya keimanan. Nah, kita untuk hal-hal yang menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesai ya kan.
hal-hal yang dapat menyebabkan apa? Menyebabkan yaitu tambahnya keimanan kita. Di antara hal-hal yang menyebabkan keimanan kita kepada Allah agar tebal, agar naik, agar selalu bertambah, kita review kembali, di antaranya adalah belajar ilmu syar'i. Yang kedua adalah mengetahui nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya kan? Selanjutnya yaitu memperhatikan atau membaca sirah-sirah para nabi. Kemudian juga mengetahui kebaikan agama Islam. Ya, kemudian membaca sirah atau riwayat orang-orang soleh yang terdahulu, orang-orang yang soleh. Memperhatikan ayat-ayat Allah dan beserta yaitu kauniyahnya. Itu yang menyebabkan keimanan dan memperkuat keimanan. Selanjutnya yang barusan kita bahas yaitu apa? Taat kepada Allah dan mempraktekkan, melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan apa? Dengan dasar yaitu bukan hanya baiknya, tetapi apa? Baik ada contohnya. Ya, apa? Baik dan ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan dahulu. Hayya nahtatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.